Karomah Mbah Soleh Darat, santri ini diantar sampai ke Madura dengan ikan lumba-lumba. Ibaratnya, ngaji di pesantren Mbah Soleh Darat sebagai guyuran air untuk pembilasan terakhir dalam aktivitas mencuci pakaian. Dalam riwayat, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Darwis nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diperintahkan oleh Mbah Kholil Bangkalan agar berguru ke Mbah Soleh Darat setelah tuntas mengaji kepada beliau. Meski menurut sejarah, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sudah berguru kepada Mbah Soleh Darat semasa sama-sama di Mekah. Dikisahkan pada suatu hari, seorang santri asal Madura diusir oleh pengurus pondok karena dinilai sangat nakal. Mbah Soleh Darat saat itu sedang tidak ada di pesantren. Tindakan lurah pondok pesantren yang mengusir santri itu tidak salah karena memang dipasrahi oleh pengasuh untuk mengurus santri. Namun peristiwa itu tanpa sepengetahuan Mbah Soleh Darat. Si santri itu kemudian boyong dari pesantren Darat berjalan kaki sambil menundukkan kepala dengan tangan memegang buntalan pakaian yang dipanggul di pundaknya. Santri itu terlihat menyesal telah berbuat kenakalan yang tak termaafkan. Hatinya masih ingin belajar dan tetap di pesantren, namun apalah kata, ia sudah diusir oleh lurah pondok. Sepanjang jalan, di malam hari itu ia menangis sesenggukan. Untuk melupakan kesedihan, dia pun berzikir sambil membayangkan meminta maaf kepada Mbah Soleh Darat. Santri tersebut membaca kalimat Subhanallah dengan mata terpejam karena merasa malu. Dalam zikirnya itu, santri tersebut kemudian mengantuk. Tanpa ia sadari, setiap kali membaca kalimat tasbih itu dan setiap kali mulutnya berujar Subhanallah, tubuhnya sudah berpindah tempat yang jauh. Pada bacaan tasbih pertama, dia sampai Demak, dibacakan tasbih kedua ia tiba di Kudus, bacaan ketiga keempat dan seterusnya sampailah di Surabaya. Hingga secara mengejutkan ia sudah sampai di pinggir pantai. Santri tersebut tetap dalam kantuknya dan terus berzikir Subhanallah. Tiba-tiba, datang seekor ikan lumba-lumba yang mendekati dirinya. Entah dorongan dari mana santri itu pun tercebur ke laut dan lumba-lumba itu menggendongnya hingga sampai di Pulau Madura. Santri tersebut tidak sepenuhnya sadar ketika digendong dari Surabaya menuju Madura dengan lumba-lumba. Ia masih tertidur pulas hingga sampai tergeletak di pinggir pantai Madura. Saat merasa dingin, barulah dia bangun lalu ingat membaca tasbih lagi. Ketika matanya sudah terbuka dan bersiap berjalan, lamat-lamat dia melihat sesosok orang berdiri di depannya. Masih di kegelapan malam itu namun sudah menjelang fajar, selangkah dua langkah dia dekati sosok yang berdiri itu. Semakin dekat, ia pun semakin melihat bahwa sosok itu ternyata seorang lelaki sudah tua dan bersorban, bajunya khas model kiai zaman dulu. Setelah semakin jelas, terperanjatlah si santri Madura itu. Betapa kagetnya dia ternyata yang tengah berdiri di depannya adalah gurunya sendiri, Mbah Soleh Darat. Dengan senyum lembut, dua tangan mulia sang kiai meraih muridnya itu. Dia sambut sendiri sang murid yang menangis dalam penyesalannya itu. Lalu sang murid diajak kembali ke Semarang untuk meneruskan ngajinya. Si santri itu telah dimaafkan dan diperkenankan mondok kembali malam itu juga. Dukung channel Peci Ireng Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tak ketinggalan video berikutnya.